Kesemua 59,000 tiket untuk aksi separuh akhir habis terjual. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menerusi ciapan dalam Twitter memaklumkan tiada lagi sebarang penjualan tiket tambahan sama ada secara dalam talian atau di kaunter tiket stadium. Katanya sebanyak 21,000 tempat duduk terpaksa dikosongkan kerana dihalang oleh struktur pentas konsert Jay Chou yang sedang dalam proses pemasangan. Tanpa penonton tamu, supporter Malaysia tak diizinkan masuk stadion saat hadapi Indonesia U23. Ada info terbaru nih Sob. Ya, beberapa supporter Malaysia mengeluhkan harga tiket masih dibilang cukup mahal. Padahal tiket termurah yang disediakan untuk fans Harimau Malaya ini sekitar RM40. Jika dirupiahkan sekitar 150 ribuan Sob. Jadi sangat berbanding terbalik dengan penjualan tiket timnas Indonesia, di mana harga termurah disediakan oleh PSSI sekitar 300 ribuan. Itu pun dalam hitungan jam langsung ludes terjual. Jelang laga panas antara timnas Indonesia U23 melawan Malaysia U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, keputusan mengejutkan datang dari pihak penyelenggara. Supporter tim tamu, yakni pendukung Harimau Muda, tidak diberi akses masuk ke stadion untuk menyaksikan langsung pertandingan yang sangat dinanti di ajang internasional ini. Keputusan ini langsung menuai pro dan kontra, terutama di kalangan pecinta sepak bola Malaysia yang merasa kecewa sekaligus diperlakukan tidak adil. Sementara itu, dari pihak tuan rumah, keputusan ini dinilai sebagai bentuk antisipasi demi menjaga ketertiban dan keamanan di dalam dan sekitar stadion, mengingat rivalitas yang cukup panas antara kedua negara dalam dunia sepak bola Asia Tenggara. Langkah pencegahan atau diskriminasi? Pihak panitia pelaksana menyebut keputusan tidak memperbolehkan supporter Malaysia masuk ke Stadion GBK diambil setelah melakukan koordinasi dengan pihak keamanan dan Federasi Sepak Bola. Dalam keterangan resminya, mereka menyebutkan bahwa langkah ini bersifat sementara dan hanya untuk laga tertentu yang dinilai berpotensi memunculkan gesekan antar pendukung. Ini murni soal pengamanan dan menjaga situasi tetap kondusif. Mengingat riwayat rivalitas Indonesia-Malaysia, kami tidak ingin mengambil risiko, ujar salah satu anggota komite pelaksana yang enggan disebutkan namanya. Namun demikian, banyak pihak menilai keputusan ini terlalu berlebihan. Beberapa pengamat sepak bola Malaysia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pembatasan tidak adil yang mengorbankan semangat sportivitas dalam olahraga. Supporter adalah bagian dari pertandingan. Menutup akses bagi mereka berarti mengurangi esensi dari atmosfer sepak bola itu sendiri. Apalagi ini turnamen resmi yang seharusnya mengedepankan fair play, termasuk untuk para pendukung, ujar Ahmad Fauzi, jurnalis olahraga dari Malaysia. Reaksi supporter Malaysia, kecewa dan tersinggung. Keputusan ini cepat menyebar di media sosial, memicu gelombang kemarahan dan kekecewaan dari supporter Malaysia. Banyak dari mereka yang sudah membeli tiket pesawat dan memesan akomodasi di Jakarta, kini merasa dirugikan. Kami sudah siap datang, bawa bendera, kostum, bahkan alat musik. Tiba-tiba dilarang masuk stadion? Ini sangat mengecewakan, tulis akun Ultras Malaya 87 di Twitter. Bahkan, beberapa komunitas supporter di Malaysia mengancam akan melakukan protes simbolik di depan kantor Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, menuntut penjelasan mengapa mereka tidak membela hak pendukung untuk menyaksikan laga secara langsung. Sebagian supporter juga menganggap keputusan ini mencerminkan ketakutan tuan rumah terhadap tekanan supporter lawan. Apakah ini karena mereka takut Stadion GBK tidak bisa menghadapi kehadiran kami? Sindir salah satu anggota Ultras Malaya melalui Instagram. Pihak Indonesia, kami bukan anti tamu, tapi utamakan keamanan. Dari sisi Indonesia, tanggapan lebih banyak bernada pembelaan. Juru bicara Federasi Sepak Bola Indonesia menyebutkan bahwa langkah ini diambil bukan karena sentimen terhadap Malaysia, melainkan hasil evaluasi atas kejadian-kejadian sebelumnya yang berujung kericuhan. Ini bukan soal diskriminasi. Kita pernah alami gesekan saat laga sebelumnya dengan supporter negara tetangga. Jadi kami harus berpikir jauh ke depan demi keamanan semua pihak, termasuk supporter Indonesia sendiri, kata Rudi Hartono, salah satu pejabat dari PSSI. Ia juga menambahkan bahwa keputusan ini berlaku untuk laga spesifik dan tidak menjadi aturan permanen. Bisa saja laga-laga selanjutnya kita izinkan penonton tamu, asalkan ada jaminan keamanan dan kerjasama antar federasi berjalan baik. Federasi Malaysia bersikap hati-hati. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, juga ikut angkat bicara. Dalam pernyataan tertulis yang dirilis di situs resmi mereka,
FAM menyayangkan keputusan tersebut namun meminta kepada para pendukung untuk tetap menjaga sikap dan tidak melakukan aksi balasan yang bisa merusak hubungan dua negara. FAM telah menerima informasi resmi terkait larangan ini. Kami menghormati keputusan tersebut meskipun tentu ada kekecewaan dari pihak kami dan para pendukung. Kami berharap hubungan baik antara kedua federasi tetap terjaga, dan semoga laga tetap berjalan dengan lancar, tulis FAM dalam pernyataannya. Pakar keamanan, ini pilihan sulit tapi masuk akal. Menurut pengamat keamanan pertandingan, keputusan untuk tidak mengizinkan supporter Malaysia hadir secara langsung di Stadion GBK memang bukan langkah populer, namun bisa dimengerti jika dilihat dari sudut pandang keamanan. Pertandingan Indonesia versus Malaysia selalu punya sejarah ketegangan. Di masa lalu, kita pernah melihat flare, provokasi, hingga bentrokan antar supporter. Jadi, pihak keamanan pasti mempertimbangkan risiko terburuk, ujar Anton Wijaya, analis pertandingan dan mantan petugas keamanan stadion. Namun, Anton juga menyarankan agar solusi jangka panjang bisa segera dipikirkan. Jika terus begini, maka sepak bola akan kehilangan semangat kebersamaan. Lebih baik kedua federasi duduk bersama, membuat kesepakatan pengawalan supporter tamu agar semua tetap bisa hadir tanpa kekhawatiran, tambahnya. Atmosfer pertandingan diprediksi tetap panas. Meski tanpa kehadiran pendukung Malaysia secara langsung di stadion, pertandingan antara Indonesia U23 dan Malaysia U23 tetap diprediksi berlangsung panas dan penuh gengsi. Ribuan pendukung Indonesia dipastikan memenuhi Stadion GBK untuk memberi dukungan penuh kepada Garuda Muda. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenburg, mengaku telah menyiapkan timnya secara maksimal untuk menghadapi laga tersebut. Ia juga meminta para pemain untuk fokus dan tidak terganggu oleh dinamika di luar lapangan. Saya tahu laga ini punya nilai emosional tinggi, tapi kami ingin tetap profesional. Fokus kami hanya menang dan bermain dengan cara terbaik, ujarnya dalam sesi konferensi pers.